Hai sahabat olah bola, balik lagi bersama gue, Rizky Melia di program Ngolah Bola. Kalau ngelihat timnas nih Bung, sekarang kita masuk ke timnas ya. Kemarin kan timnas sudah selesai nih berlaga di SEA Games. Sebentar lagi ada kualifikasi Piala Asia. Kira-kira gimana nih Bung Tinder prediksinya nanti? Kalau di Piala Asia lebih berat lagi karena tim-tim yang dilawan ini kan ada yang dari Timur Tengah, ya kan, seperti Jordania, Kuwait, terus kemudian ada Nepal yang nggak biasa kita lawan. Dan tim nasional kita, apakah itu yang senior atau yang sebelumnya yang SEA Games, memang mayoritas pemain-pemain muda. Artinya mereka minim pengalaman. Ini pengalaman baru lah bagi mereka main di kualifikasi Piala Asia yang menurut gue akan sangat berat. Banyak yang menanyakan ke gue, peluangnya seberapa besar peluangnya. Nah kalau menurut gue sekarang ini dengan materi pemain yang ada, dengan materi pemain yang di Piala AFF lalu ya, menurut gue 50%. 50%. Jadi sangat kecil peluangnya untuk lolos. Kalau menurut Bung Binder sendiri tuh apa sih sebenarnya yang kurang dari skuad timnas Indonesia ini? Sebetulnya kalau secara individu pemain-pemain kita bagus. Kita ada Arhan, kita ada Asnawi, kita ada Rizky Ridho, penjaga gawangnya bagus, Hernando Ari, Elkan Baggett, Egy, Witan, banyaklah pemain, Irfan Jaya, Marcelino, sekarang sudah ada juga Wonderkid, Ronaldo Kuate, ada juga sekarang striker Muhammad Ridwan cukup baik. Ada Sadil Ramdhani, tapi secara kerjasama. Ini yang menurut gue masih kurang. Kerjasama itu sangat penting. Kalau kerjasamanya nggak rapi, ya gimana caranya mau mengalahkan 11 pemain dari tim lawan? Kan bola ini kan nggak main sendirian. Jadi kalau sifatnya udah lebih bermain secara individu, sudah masuk ke dalam kotak penalti, mau syuting langsung, ya sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tim-tim yang di SEA Games lalu itu bermainnya bagus, seperti Thailand dan Vietnam, coba lihat saja, mereka mainnya tuh dengan mengandalkan passing. Jadi mengandalkan passing itu artinya teamwork mereka tuh lebih rapi. Nah maka itu terlihat bahwa permainan mereka stabil. Sampai dua tim ini ketemu di final. Nah ketemu di final pun ya kita tahu akhirnya Vietnam yang menjadi juara. Tapi kan modal mereka itu modal kerjasama. Even the biggest players in the world seperti Messi, seperti Ronaldo, Mbappe, Benzema, Mohamed Salah, semuanya kan nggak bisa bermain sendirian. Ya, butuh tim mereka yang membantu. Butuh support dari rekan-rekan yang lain. Ketika ada rekan yang lain tidak bisa membagi bola dengan baik, ya gimana dia bisa move forward, bagaimana dia bisa bergerak ke depan. Ketika menyerangnya itu lebih cepat daripada dalam urusan recovery untuk bertahan, bagaimana caranya untuk mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Jadi kalau menurut gue masalahnya nih kerjasama. Nah, tentu akan ada muncul pertanyaan, bagaimana nih kerjasama ini bisa dirapikan? Ya teknik permainannya harus rapi dulu. Cara passingnya ini harus lebih bagus lagi. Cara pressing itu harus lebih efektif lagi. Banyak yang nggak sadar bahwa pressing itu bukan berarti melanggar. Pressing itu memperkecil ruang gerak atau mengambil bola tanpa melakukan pelanggaran. Kalau sudah bisa lakukan itu, kita akan lebih solid lagi di pertahanan. Kalau kerjasamanya lebih rapi, mau kita bangun main pakai counter attack atau main terbuka, kita akan tetap bagus. Jadi kalau menurut gue masalahnya di kerjasama. Maka itu sekarang kita ada pelatih baru, Shin Tae-yong. Dia kan lagi membentuk kerangka tim dan juga konsep permainan. Ya ini akan butuh waktu sih menurut gue. Maka itu gue agak bingung juga sih yang setelah SEA Games itu kita hanya mendapatkan medali perunggu. Terus di sosial media rame banget tuh STY out. Terlalu dini ya? Iya, emangnya mereka yang ngomong STY out bisa ngelatih timnas? Ya nggak bisa juga kan. Siapa mereka? Nggak tahu juga, nggak jelas juga kan. Banyak akun anonim juga. Kalau sekarang STY out, terus mau ngapain lagi? Siapa lagi yang ngelatih? Mulai lagi dari nol? Nggak bisa. Buzzer jangan-jangan. Buzzer. Ya nggak tahu. Nggak pernah tahu, iya kan? Soalnya akun fake kan? Iya, kita kan nggak tahu siapa ini orang yang ngomong-ngomong begini. Karena mayoritas itu sebetulnya masih mendukung Shin Tae-yong. Karena Shin Tae-yong ini pelatih yang jujur. Apalagi setelah SEA Games kemarin dia katakan, jangan ribut soal saya. Tapi coba, training center ini kapan training center? Betul. Training center ini kapan dibuat? Iya kan? Dan gua aja bingung, tim nasional kita itu gak punya training center. Kan harusnya ada training center, di mana para pemain itu bisa berkumpul, bisa berlatih. Ada sport science yang dipakai
untuk bisa meningkatkan performa para pemain. Ketika para pemain cedera, apa yang perlu dilakukan tuh semua sudah harus ada di training center tersebut. Ya kalau dibilang binder out itu udah biasa. Tapi jangan STI lah yang out ya kan? Iya, karena memang persepak bolaan kita masih banyak yang perlu dibenahi. Banyak sekali, dan Shin Tae-yong ini kalau gue melihat sih sosok yang jujur ya. Jadi dia katakan apa adanya, dan menurut gue memang pelatih dari sebuah timnas memang harus begitu. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi dia harus bisa menjelaskan apa masalah sebenarnya. Jadi kalau kita sudah punya training camp, kemudian pemain-pemain kita sudah bisa banyak yang bermain di luar, nah itu tentu akan membuat kita punya modal yang lebih kuat lagi, plus pemain-pemain keturunan. Nah, kalau menurut Bung Binder sendiri melihat pemain-pemain keturunan ini bermain di timnas, kira-kira bakalan banyak membantu? Nah, begini dulu. Pertama-tama kita jangan berharap terlalu besar juga, karena pemain-pemain keturunan ini kan juga bukan pesulap ya. Iya. Artinya mereka juga akan butuh waktu untuk bisa beradaptasi. Tapi kita juga perlu sadar dan paham bahwa di dunia sepak bola ini lagi terjadi banyak perubahan. Tim nasional di negara lain itu juga memakai pemain-pemain keturunan. Pemain-pemain keturunan yang punya darah dari negara tersebut. Contoh seperti sekarang ada Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama kan. Mereka ini kan punya garis keturunan Indonesia, means mereka punya darah Indonesia. Plus mereka bermain di Eropa. Plus mereka punya keinginan untuk membela tim nasional Indonesia. Ya menurut gua gak ada salahnya juga. Mereka menjadi bagian dari tim nasional, tapi kita juga perlu memberikan mereka waktu untuk bisa beradaptasi. Pertama, mereka perlu memahami karakter dari pemain-pemain lain di tim nasional. Mereka perlu beradaptasi dengan cuaca. Ini kan beda nih cuacanya. Kalau main di Asia kan udah beda, gak seperti di Eropa. Ketiga, mereka harus bisa memahami konsep permainan dari Coach Shin Tae-yong. Tapi pada intinya, jika kita punya beberapa pemain keturunan, ya tentu level permainan kita bisa meningkat. Contoh yang gampang itu tim nasional Thailand. Di SEA Games lalu ada begitu banyak pemain keturunan mereka. Hasilnya apa? Mereka bisa masuk final, mereka bisa mengimbangi timnas Vietnam. Yang membedakan timnas Thailand lawan timnas Indonesia di pertandingan semifinal itu yang gue ngeliat, itu pemain-pemain keturunan mereka. Benjamin Davis, Patrick Gustafsson, ada satu lagi Willem itu yang di kartu merah. Mereka ini beda banget permainannya dengan para pemain Thailand yang asli Thailand itu, beda. Nah itu yang juga kita perlukan di tim nasional. Ya artinya gak ada salahnya juga sih pemain-pemain keturunan ini dinaturalisasi, kemudian mereka membela tim nasional Indonesia. Dan kita jangan salah paham, ini bukan pemain yang lama main di Indonesia kemudian dinaturalisasi, tapi ini pemain yang punya darah Indonesia. Tapi kalau menurut Bung Binder sendiri, timnas Indonesia ini apakah mungkin kurang dari sosok pemimpin ya, yang jadi pemimpin di lapangan gitu? Karena beberapa kali match yang saya lihat juga kalau misalkan mereka sudah tertinggal gol, sulit untuk melakukan comeback gitu. Apakah karena tidak ada sosok yang jadi pemimpin untuk memimpin teman-temannya untuk bisa comeback? Ini pertanyaan bagus. Ya, gue juga ngelihatnya seperti itu sih. Artinya, gue gak cuma ngelihat ketika timnas ini ketinggalan. Tapi yang gue ngelihat ketika bermain ya, gue belum melihat ada pemain yang bisa mengatur organisasi permainan. Apakah itu pemain berada di defense atau berada di tengah? Biasanya kan pemain di defense atau di tengah tuh yang mengatur kan. Nah, jika kita sudah punya pemain yang bisa mengatur organisasi permainan, contoh seperti dulu tuh kita punya Fahri Husaini, dia kan bisa mengontrol, ya kan? Nah, Evan Dimas kita punya, dia cukup baik juga untuk mengontrol tempo permainan, untuk mengatur organisasi permainan. Jika kita punya pemain lain seperti Evan Dimas yang bisa mengatur seperti itu, nggak perlu juga di tengah, tapi di lini pertahanan, nah menurut gue akan lebih rapi lagi permainan kita. Dan ketika tertinggal, ya menurut gue seharusnya nggak harus kena mental sih, karena tertinggal di sebuah pertandingan itu kan biasa, bisa aja ketinggalan. Tapi cara comeback-nya itu perlu ada yang mengatur caranya. Perlu ada yang mengorganisir permainan. Kalau sejauh ini gue belum melihat ada pemain di timnas kita yang bisa mengatur.
Karena ketika coba menyerang, ya gue masih ngelihat polanya itu masih berbeda-beda sih. Mungkin timnas harus nonton Real Madrid kali ya, Bung, supaya tahu gimana caranya. Loh, kalau kita lihat tim nasional negara-negara lain, itu mereka semua tuh punya pengatur. Apakah itu di defense atau di tengah? Seperti Vietnam gue ngelihat ada di tengah. Thailand juga gue ngelihat ada di tengah. Terus Malaysia gue ngelihat ada juga di tengah. Nah kita tuh kekurangan sosok yang untuk mengatur organisasi permainan, ya istilahnya dia menjadi salah satu sosok yang bisa juga lah membantu pelatih. Karena pelatih ini juga perlu pemain yang bisa menerjemahkan konsep permainannya di atas lapangan ya. Apalagi kan timnas kita ini kan mayoritas pemain-pemain muda, itu kita nggak boleh lupa. Betul. Ya kan, di Piala AFF lalu kita adalah tim termuda. Yeah. Dan di SEA Games lalu, kita justru punya 2 pemain yang masih usianya belasan tahun, Marcelino dan juga Ronaldo Kuate. Jadi ya itu, sosok pemain yang bisa mengatur organisasi permainan itu sangat penting. Ya kalau nggak pemain itu di belakang atau di tengah. Jadi gimana nih Bung, prediksi kira-kira nanti timnas Indonesia lolos nggak kualifikasi Piala Asia? Bisa aja lolos, tidak ada yang mustahil dalam pertandingan sepak bola. Cuma seperti yang tadi gua katakan, kuncinya tuh di first match. First match itu kalau nggak salah lawan Kuwait, nggak boleh kalah. Kalau di first match itu kita bisa dapat hasil seri, ya feeling gue lolos kita. Karena lawan Yordania tentu pressure-nya lebih berkurang, para pemain lebih percaya diri, kemudian lawan Nepal, yang ya seharusnya kita bisa menang sih lawan Nepal. Ya sekali lagi gue ingin tegaskan bahwa materi pemain kita bagus, ya gak ada masalah, cuman yang penting adalah kerjasamanya aja harus rapi. Dan gue sangat berharap bahwa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, atau mungkin juga nanti Shane Patinama, gak tahu nih Shane ini keburu gak menyelesaikan proses naturalisasinya, ya mereka kalau bisa main lah ya. Udah main, apalagi ini 2 pemain yang di pertahanan. Sangat penting kita punya pemain-pemain yang berpengalaman karena 2 lawan kita ini tim-tim dari Timur Tengah yang biasa mengandalkan umpan-umpan silang, apalagi nanti dari situasi set piece berat kita hadapin mereka. Ya kita harus optimis dong, ya kan? Iya betul dong, harus support timnas Indonesia. Siap. Memang semua itu butuh proses ya Bung ya, nggak ada yang instan. Betul, dan kita harus sadar juga bahwa tim nasional kita sekarang ini kan lagi menjalani proses regenerasi. Mengandalkan banyak pemain-pemain muda. Jadi kalau yang udah namanya mengandalkan pemain-pemain muda di level senior juga, ya progresnya nggak akan instan, nggak akan cepat. Ya kita harus bersabar, mau nggak mau, no way. Ya kalau kita sekarang ingin ini out, itu out, ya kapan kita bisa maju? Nanti gonta-ganti pelatih terus. Malah justru semuanya beda lagi ya kan? Iya, semuanya kan harus ngebentuk mental, chemistry gitu dulu ya Bung ya, supaya bisa solid, jadi tim yang solid. Betul. Oke, makasih Bung Binder, terima kasih atas prediksinya ya. Terima kasih, kita doain juga semoga timnas Indonesia sukses ya di Piala Asia besok, harus support lah, tetap harus support timnas Indonesia, tetap semangat. See you di next video dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye, see you!